Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Toro Rukmono Aji. Dalam video kali ini, aku akan membahas seputar dunia perkuliahan di PKN STAN. Nah, kali ini aku akan menceritakan pengalamanku nih teman-teman. Jadi, aku kan udah tingkat 3 nih, alias tingkat akhir untuk mahasiswa PKN STAN karena aku D3, ngambilnya D3 PKN, D3 pajak, sorry. Tidak hanya mengikuti UTS atau UAS, ujian tengah semester atau ujian akhir semester, untuk mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa tingkat 3 itu diwajibkan juga membuat sebuah karya tulis tugas akhir atau KTTA. Kalau di S1 namanya kan skripsi, S2 namanya tesis. Nah, kalau untuk D3 itu namanya karya tulis tugas akhir gitu teman-teman. Jadi buat karya tulis. Nah, untuk karya tulis sendiri itu dibuat di semester 6 kalau untuk PKN STAN. Namun, untuk membuat karya tulis dibutuhkan juga sebuah proposal. Proposal tuh buat apa? Nah, proposal itu buat pengajuan agar apakah topik yang kita angkat di karya tulis ini bisa disetujui atau enggak dari pihak PKN STAN ataupun pihak otoritas pajak. Karena aku kan basically di D3 pajak, makanya aku pilih pajak juga karena ya sejalur gitulah teman-teman. Nah, kemarin itu aku kan udah buat nih proposal karena proposal ini dibuat di semester 5. Ini teman-teman, kalau teman-teman belum tahu, ini mungkin kayak seminar ya teman-teman. Kok nggak kelihatan? Bentar. Nah, nih kelihatan ya teman-teman. Jadi eh, kayak semacam proposal biasa sih sebenarnya. Jadi ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan penulisan, kemudian ada juga sistematika, ada em, kayak rencana, metode penelitian dan sebagainya gitu. Jadi aku mau cerita kalau proposalku ini udah revisi 2 kali. Jadi yang pertama itu aku ngajuin lebih awal. Karena apa? Karena aku tipenya nggak bisa SKS, nggak bisa kebut, nggak bisa deadlineer, jadi harus nyicil. Karena aku harus nyicil, jadi aku curi start dulu pas liburan semester 5 kemarin itu aku udah buat jauh-jauh hari proposal. Terus aku ngajuin ke dosbing atau dosen pembimbing. Terus dosbingku ini revisi bagian latar belakang teman-teman. Jadi ada kekurangan isi atau secara substansial di bagian latar belakangku. Misalnya nih, data penerimaan pajak. Nah, aku cuma menyantumkan 1 tahun gitu. Nah, dosbingku ini nyuruh kalau membuat latar belakang gitu, membuat sebuah artikel atau membuat sebuah berita atau membuat sebuah apa gitu, itu harus dikasih data yang akurat, tidak hanya 1 tahun aja, 5 tahun berturut-turut ataupun 3 tahun berturut-turut. Jadi bisa mengcompare atau membandingkan dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Terus ada lagi lumayan banyak sih yang direvisi teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih, dosen saya ini lumayan baik, eh, balas chatku, semua chatku ini dibalas semuanya. Biasanya kan dosen ada juga yang kayak malas cuma di read doang ataupun nggak dibalas atau cuek gitu, nggak direvisi atau gimana gitu. Nah, ini dosenku balas semua chatku, terus ngasih revisi juga dikasih penjelasan yang menurutku juga gamblang banget gitu loh. Kayak memberikan waktunya ini bener-bener gitu. Karena kayak misalnya di bagian sini kan teman-teman, bagian sini itu terus di pinggirnya sini tuh ada kayak komentar gitu, nah yang salahnya gimana, terus perbaikannya gimana gitu. Nah karena itu menurut itu dosen oleh karena itu dosenku baik banget, tapi ya begitu, ngasih revisi detail banget gitu, tapi nggak apa-apa karena memang buat kemajuan mahasiswanya kan. Terus karena udah aku revisi, udah aku perbaiki lagi revisi pertama, kemudian kemarin itu aku ngirim lagi hmm, untuk revisi yang kedua, untuk pengiriman yang kedua.
Terus tiba-tiba ada ketentuan dari pihak kampus bahwa format proposalnya itu berubah. Jadi ada tambahan, ada bab-bab baru gitu dalam sebuah proposal yang padahal udah ku buat dan udah ku ajuin. Nah, karena itu aku terus bilang ke dosbing kalau formatnya berubah. Terus dosbingku ini bilang kekurangannya aja yang dikirim karena kemarin kan kamu udah ngirim. Jadi yang kurang-kurang babnya itu aja yang kamu kirim. Nah, terus hmm, habis itu kemarin eh, tadi malam 2 hari yang lalu seminggu ini mengembalikan proposalku dan ternyata aku kira ini udah selesai kan revisinya, ternyata revisi lagi, ya Allah, revisi lagi yang kedua kali. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ya gimana, karena ini kan for your information, ini tuh kampusnya libur 2 minggu. Ini udah berjalan 1 minggu liburnya. Jadi karena libur ini kayak buat istirahat waktunya, buat istirahat badan, otak dan sebagainya. Karena capek juga kan belajar terus mengingat deadline proposal yang semakin dekat, Januari, awal Januari gitu, kayak terpacu aja, ya udahlah, mau gimana lagi, harus direvisi lagi gitu teman-teman. Semoga revisiku kali ini dan perbaikanku ini yang kedua bisa di ACC ya teman-teman, jadi nggak ada revisi-revisi lagi. Ya udah teman-teman, sekian curhatanku kali ini. Oke, terima kasih, see you.